Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Ada pertanyaan? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan sampai 1500 tahun. Apakah hadisnya sahih? Bukan sahih, bukan dhaif lagi, enggak ada riwayat seperti ini kecuali maudhu barangkali. Ya, yang ada adalah sabda Nabi bahwa Yahudi beramal dari subuh sampai duhur, Nasrani beramal dari duhur sampai asar, sedangkan kita kaum muslimin beramal dari asar sampai maghrib. Di tempat di mana Nabi bersabda, yang paling ringkas adalah dari asar sampai maghrib. Akan tetapi yang paling banyak amalnya, yang paling banyak pahalanya adalah umat ini. Lalu sebagian orang mengira-ngira dari subuh sampai duhur berapa jam nih? Dari duhur sampai asar berapa jam? Lalu disimpulkan tidak boleh. Rajman bil ghaib. Tidak boleh mengira-ngira hal yang boleh. Ya. 1500 tinggal berapa lagi? Sekarang sudah 1400. Ya. Paling tinggal 50 tahun lagi, 55 tahun lagi. Ya. Sementara Dajjal belum muncul, Nabi Isa belum turun, Ya'juj dan Ma'juj belum muncul, Dabatul Ard dan seterusnya. Ini ngarang. Bolehkah sesekali tidak sholat berjamaah di masjid karena terlalu letih? Kalau ini tentu bukan sesekali ya, bahkan seringkali kalau betul-betul letih ya, rukhsah. Berat sekali saking capeknya, ini bagian dari rukhsah. Boleh sholat di rumah. Apakah orang yang mati syahid di medan perang tidak merasakan sakitnya sakaratul maut? Butuh dalil ya. Adapun seperti rasanya seperti dicubit mimmasil qarsati, itu ada dalil ya. Adapun sakit tetap tentu dia terfitnah, teruji ketika pedang menimpa lehernya, tombak menusuk dadanya, tentu luar biasa perasaannya ya kan, dan dia sabar atas hal itu. Maka sebagai gantinya Allah tidak akan menguji dia dengan pertanyaan kubur. Orang yang mati syahid seperti itu dibalas oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan pertanyaan kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, tidak akan ditanyakan kepada dia, orang yang mati syahid, karena dia sudah teruji, sudah diuji dengan tombak yang masuk ke dadanya, dengan pedang yang menebas lehernya, dengan peluru yang masuk ke kepalanya dan seterusnya. Nabi berhujjah, Nabi melarang tidak boleh menutup wajah saat sholat. Tapi ada yang berhujjah boleh pakai masker dengan alasan takut tertular atau menularkan. Ketakutannya tangguh ya. Kalau dia takut ketularan, mestinya nggak usah ke masjid kan gitu. Karena salah satu yang membolehkan seseorang tidak sholat berjamaah apa? Takut, rasa takut. Kalau betul-betul takut dan beralasan, ya nggak usah ke masjid.
Termasuk ketika dia menularkan, jangankan dia berpenyakit, kemungkinan bisa menularkan, sekedar makan bawang, basah. Kalau di kita ya makan jengkol, pete. Jangan sholat berjamaah di masjid. Ya. Apalagi menularkan penyakit. Jadi pakai masker tanggung. Nah, kalau tidak takut apa-apa, ngapain pakai masker? Ada kan termasuk menutup wajah. Nabi melarang menutup wajah saat sholat, saat tawaf, saat ihram, ya, bagi wanita. Apakah pelaku bid'ah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Tergantung bid'ahnya. Bid'ah itu ada mufassiqah, ada mukaffirah. Bid'ah itu ada yang menyebabkan fasik saja, seperti bid'ah amaliyah, usolli, nawaitu, dan seterusnya. Nah, ada satu lagi bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan dia kafir. Ada di mana? Ada di hati. Ketika dia meyakini bahwa Rasulullah bisa menolong dia dari dalam kuburnya, nah ini mukafirah, bisa keluar dia dari Islam. Ketika dia meyakini ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, nah ini mukafirah. Mungkinkah dapat syafaat? Tidak mungkin. Tergantung bid'ahnya. Apakah berdoa itu ibadah mahdhah? Kan ada dua. Doa itu ada dua. Apa? Doa masalah dan doa ibadah. Yang ibadah mahdhah, yang doa ibadah. Apa doa ibadah? Doa mendengar azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini doa ibadah. Doa masuk masjid, keluar masjid, mau tidur, bangun tidur, keluar rumah, dan seterusnya. Ini doa ibadah yang jelas mahdhah. Tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang, tidak boleh diganti menjadi bahasa Indonesia. Berbeda dengan doa, selain doa ibadah, ada doa apa tadi? Masalah. Doa masalah bebas. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, sembuhkan sakit saya. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya lulus ujian. Nah, ini doa masalah. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Boleh. Di waktu kapan Rasulullah SAW berdoa mengangkat tangan? Kalau yang tinggi sampai terlihat ketiak beliau yang putih bersih, itu di sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau dengan satu jari, itu ketika khutbah Jumat. Di luar itu dengan mengangkat kedua tangan. Kapan saja. Di luar itu boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Apakah manusia biasa bisa melukai setan, jin? Bisa. Bisa. Kita semua bahkan setiap hari kita bisa membuat setan sakit. Membuat setan sakit, membuat setan binasa, membuat setan terluka adalah sunnah Nabi SAW. Tentu melukainya harus dengan ilmu. Kapan kita menyakitkan setan lebih sakit daripada setan itu dipukul dengan besi? Kapan? Tahrikul usbu. Ketika kita menggerakkan jari kita saat tasyahud awal at-tahiyat, maka kata Nabi, asyaddu 'ala syaitan minal hadid. Ini lebih menyakitkan setan daripada setan dipukul pakai besi. Ya. Pakai apa? Pakai dalil. Adapun larang sendiri, istihad sendiri, enggak bisa.
Oh, setan akan sakit kalau kita mukul-mukulin pakai daun kelor atau pakai alang-alang atau ini atau nggak bisa, harus dengan dalil. Tidak bisa istihad karena gaib. Dan ucapan Nabi tidak boleh dibawa kemana-mana. Tetap kita taati Nabi dengan tahrikul usbu, menggerakkannya seperti Nabi, bergetar ya. Tidak boleh dengan logika kita, getar aja sakit, apalagi kencang begini ya, lebih sakit lagi, nggak bisa. Ini kan gaib, ini gaib, nggak bisa dengan logika seperti itu. Semuanya tidak boleh keluar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang yang mati syahid bukan karena jihad juga mendapat keistimewaan bisa memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya? Ini butuh dalil ya. Saya tidak tahu tentang dalilnya. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.